Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik. Udah sarapan tadi? Sudah. Ayo siapa yang belum? Tadi kayaknya lu dengar ada yang belum makan lah. Ayo siapa yang belum sarapan? Ayo kenapa? Gak apa-apa. Kalau nggak sarapan, nanti bisa sakit perut. Oke, sebelum kita mau mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, ibu absen dulu ya. Arya Bima. Hadir, Bu. Oke, hadir. Aska Pratama. Jadi, sebelum kita mau belajar, kita mau SBT. Kita mau tepuk semangat. Yuk, berdiri yuk. Semangat kita ya. Tepuk semangat. Judul kita itu mengenai gotong royong di lingkup kecamatan, kelurahan, dan desa. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi peran gotong royong dalam menciptakan persatuan dan kesatuan di lingkup kecamatan, kelurahan, dan desa. Yang kedua, menjelaskan manfaat pelaksanaan gotong royong di lingkup kecamatan, kelurahan, dan desa. Dan yang ketiga, menerapkan gotong royong di lingkup kecamatan, kelurahan, dan desa. Yuk, siapa yang tahu apa itu kegiatan gotong royong? Bersih apa? Bersih halaman rumah, bersih. Kalau misalnya kita bersih halaman sekolah itu termasuk gotong royong nggak? Iya kan? Yuk. Sekarang kita ibu mau bikin kelompok dulu ya. Nah, yuk sekarang buka bukunya halaman 5. Halaman 5 bab 5. Dan gotong royong di lingkup kecamatan, kelurahan, dan desa. Jadi negara Indonesia terbagi menjadi beberapa wilayah administrasi. Pembagian wilayah ini memudahkan pemerintah dalam melakukan koordinasi agar program pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan dengan mudah. Setiap warga masyarakat dibagi wilayah administrasi diharapkan dapat mengembangkan sikap tolong menolong agar dapat hidup rukun. Salah satu yang sudah berkembang di Indonesia adalah cara hidup gotong royong. Yuk, apa itu kegiatan gotong royong? Adalah kegiatan bekerja sama. Nah, sekarang kan kita belajar mengenai gotong royong di lingkup kecamatan, kelurahan, dan desa. Kalau misalnya tempat kita ini itu adalah kelurahan atau desa? Kelurahan atau desa? Desa apa? Desa Musang Pembangunan. Ada yang tinggal di Kendit? Ada yang tinggal di desa selain Musang Pembangunan? Apa yuk? Desa apa? Hah? Jangan, itu namanya desa? Oke, itu namanya desa ya. Kita ini desa Musang Pembangunan, ada yang desa Kendit, ada yang desa mana tadi? Hah? Ulangan. Nah, itu kecamatan apa? Iya, kecamatan Bahorok. Nah, sekarang kita belajar di halaman 96. Peran gotong royong dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Kita membutuhkan keluarga, teman, tetangga, dan anggota masyarakat lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kita membutuhkan ibu untuk membuat makanan. Dan ternyata bukan cuma di masyarakat loh yang hidup gotong royong. Ternyata di keluarga itu juga ada yang hidup gotong royong. Misalnya kalau misalnya di rumah ada Gibran yang nyapu, ada Gibran yang ngepel, dan ibu Gibran yang masak, bapak Gibran yang mencari uang, ibu kerja. Nah, itu namanya kegiatan gotong royong, ya kan? Di dalam kelas ini aja itu ada namanya kegiatan gotong royong. Apa aja yang kalau misalnya di kelas? Nyapu, misalnya kalau dia nyapu. Misalnya Bima nyapu sampah, misalnya Nadia ngapain? Bersihin papan tulis. Itu namanya kegiatan gotong royong untuk membersihkan kelas. Ada tujuannya kan? Tujuannya supaya kita belajar dengan nyaman. Kalau misalnya kelas kita bersih, kita kan jadi belajar nyaman, kayak nggak ada bau tikus, busuk atau apa, kan jadi kita nyaman untuk belajar, ya kan? Warga sekitar melakukan ronda malam. Kalian tahu ronda malam? Apa yuk? Iya, penjaga malam. Pernah ada di desa ini ronda malam? Pernah?
adanya rasa saling membutuhkan membuat kita dan orang lain bekerja sama. Nah, kalau misalnya gotong royong yang ada di desa, pernah apa aja? Bersih-bersih, bersih-bersih pernah bersih-bersih, terus? Nah, itu kan ada waktu jembatan kita dulu kan? Itu dari gotong royong. Gotong royong juga untuk membangun jembatan supaya kita juga terbantu gitu ya kan? Gotong royong merupakan kegiatan masyarakat Indonesia yang dapat menumbuhkan kesatuan dan kesatuan bangsa. Penerapan gotong royong di lingkup kecamatan, kelurahan dan desa. Gotong royong merupakan ciri khas dan kebagian bangsa Indonesia. Dalam gotong royong, masyarakat bekerja sama melakukan kegiatan demi tujuan bersama secara sukarela dan tanpa mengharapkan tiga berapa? Membangun masjid boleh. Yang berapa? Membangun rumah boleh. Jadi ini adalah kegiatan membangun atau memperbaiki juga boleh. Jadi masjid pun boleh karena kan nggak nampak juga ya, tapi kayaknya ini memang masjid sih. Jadi ini adalah membangun masjid, memperbaiki masjid supaya tujuannya supaya masyarakat di desa, kecamatan atau kelurahan bisa beribadah. Oke? Jadi ini adalah kegiatan dari gotong royong. Gotong royong. Kalau misalnya di buku kita itu katanya ada gotong royong di lingkup kecamatan. Apa aja kecamatan? Contohnya apa? Yo, kecamatan apa? Membuat jembatan darurat. Nah, jadi ibu di sini punya LKPD atau LKPD, lembar kerja peserta didik di sini. Kerjakan dengan kelompok. Saya pengerjaannya itu kan ada itu kelompok kan. Tadi kan bilang ini kelompok satu, kelompok berapa gitu kan. Saya tulis di kelompoknya itu kelompok berapa? 1K, 2K, 3K. Nama kelompoknya, nama kalian dari anggotanya. Ada misalnya Claudia, ada Bima, tulis Bima gitu, oke? Nomor 1, apa itu kegiatan gotong royong? Tahu kan? Sebutkan masing-masing dan contoh kegiatan gotong royong di mana di desa apa aja? 1 ya. Ibu nama kelompoknya. Iya. Boleh. Ini berapa? Mana mau ada kayu? Dibagi. Enggak ada sama. Enggak ada sama. Apa itu adalah maksudnya? Iya, enggak ada kum. Mana mau mikir pensi? Buat nanti udah pilih anak mana? Keluar kuliah apa berapa? Hari mas kan? Apa itu kegiatan orang tadi?
bekerjasama. 2. Sebutkan masing-masing contoh kegiatan gotong royong di desa. Kegiatan gotong royong di desa membersihkan selokan. Kegiatan gotong royong di kelurahan memperbaiki rumah. Kegiatan gotong royong di kecamatan membersihkan puskesmas. Nama kegiatan menguras banjir. Tempat kegiatan kelurahan. Manfaat kegiatan masyarakat terbiasa saling menolong. Nama kegiatan membantu warga menumbuhkan pohon tumbang. Tempat kegiatan desa. Manfaat kegiatan supaya rumah tidak roboh. Nama kegiatan memadamkan api. Tempat kegiatan kecamatan. Manfaat kegiatan supaya rumah tidak terbakar. Oke, tepuk tangan, diam. Diamlah, jangan ribut. Gambar kedua, ada pohon tumbang. Nama kegiatannya apa ini? Membantu warga. Iya, menyingkirkan boleh. Tempat kegiatan kalau pohon tumbang ada di mana aja? Ada di desa. Kan bisa itu pohon tumbang kan? Bisa, pohon di mana-mana ada. Pohon tumbang di desa, kelurahan, kecamatan. Yang terakhir ada kebakaran. Seperti Ibu bilang tadi, di kecamatan bawah kita pernah ada kebakaran kan? Iya. Manfaat kegiatannya dari kegiatan gotong royong ini adalah terbiasa untuk saling menolong. Oke? Oke, semua dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 adalah memberikan yang terbaik. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, pembelajaran hari ini kayak mana? Apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Apa yang kalian dapat dari pembelajaran ini? Hah? Saling membantu dalam kerja kelompok. Emang kalian semua kerja kelompok nih? Semua bekerja? Semua bekerja? Jadi kalian tahu itu apa kegiatan gotong royong kan? Kegiatan gotong royong tadi apa yang bilang? Bekerja sama membersihkan lingkungan. Contohnya apa aja? Bersihkan selokan. Terus apa? Membangun jembatan. Terus membersihkan puskesmas. Ternyata cuma nggak membersihkan. Kan kita punya puskesmas misalnya. Kita itu harus bukan cuma membersihkan, tapi kita merawat. Kayak gini nih, fasilitas sekolah. Jangan dicoret-coret. Ini dirawat dia, jangan dicoret-coret. Ini fasilitas sekolah. Kalau aja kita